Mas Gibran kan punya beberapa usaha yang masih jalan ya. Kan kemarin kita udah bahas Ya, tuh ya. ada 4 ya yang masih jalan. 4 usaha yang masih jalan. Gimana kalau Mas Gibran buka juga nanti di IKN tuh unit-unit bisa usahanya? Gibran kembali viral. Oke. Ini masih menjadi sorotan ya. Menjadi sorotan. Mas Gibran ya selama berapa bulan terakhir nih. Nah, yang terakhir ini adalah dia nggak bisa jawab pertanyaan dari anak SMK. Yang mana tuh? Apa aku belum lihat ya yang anak Ya, SMA? videonya itu yang lagi kampanye di IKN. Oh gitu. Ya, bukan IKN ya, maksudnya di sekitar itu, mungkin di Kalimantan. Ya di Kalimantan lah ya, di daerah-daerah tempat IKN berada gitu ya, di Ya. Pulau Kalimantan gitu ya. Tiba-tiba ada anak SMK nanya, dia bilang motivasi apa atau tips apa untuk teman-teman anak-anak SMK di situ dan anak muda di situ biar gak jadi tamu di IKN gitu. Oh, ibaratnya tamu di rumah sendiri kan IKN tuh di pulau saya nih gitu ya. Ya, gimana caranya biar mereka bisa jadi tuan rumah di situ lah. Di rumah sendiri ya. Ya. Oke. Mungkin terkait kerja mungkin ya. Nah, Gibran ini gak bisa jawab. Oh gitu. Malah Atau jawabannya apa deh gitu? apa? Iya, atau kan kalau nggak bisa jawab tuh nggak, oh saya nggak tahu gitu ya. Atau ada jawaban lain gitu. Dia malah menjawab dengan pertanyaan lagi. Oh gitu. Terus habis itu mic-nya disimpan. Oh gitu. Ngobrol tanpa mic. Nah, itu membuat orang menjadi salah paham ya. Karena kita juga nggak tahu nih apa yang percakapannya apa yang terjadi di ketika mic-nya disimpan. Jadi nggak kedengeran ya. Jadi nggak kedengeran, bener. Dan itu bikin rame di sosmed dan dimanfaatkan oleh tim lawan untuk nyerang lah. Oke. Itu jadi ya blunder lah ya. Kan sekarang zamannya digital gitu, ketika divideokan dan itu memberikan kesan tidak mampu gitu ya. Ya udah nanti bakal diserang. Wah, ini nggak mampu gitu ya. Oke. Nah, menurutmu gimana, Nu? Di IKN ini nih. Kira-kira kalau kita jadi Gibran atau gini. Gimana nih? Kita spekulasi dulu. Gibran itu kan pengusaha ya. Iya. Punya background pengusaha ya. Sebelum terjun ke politik gitu ya. Jangan-jangan obrolan dia sama anak-anak IKN itu kayak jawaban pertanyaan yang dulu-dulu, yang Mas gimana kalau pengen dapat kerja? Ya udah usaha aja. Ya nggak apa-apa, sebenarnya nggak apa-apa jawab itu juga. Iya, nggak apa-apa kan. Nggak Jangan-jangan Gibran itu ngajak kamu biar jadi tuan rumah di rumah sendiri adalah dengan udah bikin usaha dulu di IKN nih, siap-siap. Nah, harusnya nanti join sama saya. Harusnya gitu, sih mungkin. Si anak ini kan nanyanya berupa motivasi dan tips yang mungkin umum lah ya. Bisa dengan jawaban umum, nggak harus spesifik. Misalkan kamu nanti kerja di sini di PT ini, nggak harus gitu ya. Jadi lebih umum gitu. Dan harusnya karena backgroundnya pengusaha dulu ya, si Gibran ini harusnya bisa menjawab mungkin dengan pakai tadi Masnya bisa bisnis di IKN gitu ya. Ada banyak peluang gini, atau misalkan Masnya bisa kerja di mana gitu. Iya. Nggak harus tutup mic sebenarnya harus gitu. Nah, ini menarik banget untuk dibahas. Jadinya peluang bisnis apa nih kira-kira yang bisa digarap buat teman-teman SMK? Kita bantu jawabin. Iya. Di IKN ya, terutama nih ya. Iya, kita taunya nih ya, saya taunya kalau di IKN itu akan jadi salah satu, bukan jadi salah satu. Di IKN itu bakal jadi pusat pemerintahan, gitu ya. Berarti banyak gedung-gedung pemerintahan, kementerian, yang itu banyak isinya tuh PNS gitu kan. Ya PNS itu pasti dong berbelanja nantinya kebutuhan sehari-hari, belanja buat makan siang atau apa. Makan siangnya PNS nggak mungkin dong jualan gitu kan? Ya, nggak mungkin dia PNS jualan juga gitu. Iya gitu kan. Harus ada orang lain pengusaha yang jualan di situ gitu kan? Ya. Nggak mungkin dari IKN keluar dulu ke kota mana buat makan siang kan nggak? Pasti di IKN-nya juga harus ada tuh unit-unit usaha gitu ya. Ya. Nah, kita mau bantu jawabin nih. Okay. Jadi mungkin si anak ini mewakili teman-teman di sana lah, anak muda mungkin yang anak muda di IKN, daerah-daerah situ ya. Ya, punya keresahan yang sama,
Gimana nih nasib mereka, harus ngapain? Nah, kita coba bantu jawab gitu. Oke. Kalau versi Kebun Desain ya, karena kita bergerak di entrepreneurship, ya jelas bikin usaha dulu aja lah gitu. Oke. Peluangnya salah satu yang bisa digarap ya. Dan peluangnya besar banget karena IKN itu kan awalnya hutan dan diprediksi bakal jadi ibu kota. Otomatis akan ada populasi baru ke situ. Sedangkan di situ masih hutan. Dan peluangnya itu banyak banget. Iya, benar. Kita nggak harus pusing-pusing cari ide kalau itu. Ya tinggal buka apa aja yang di kota lain ada. Iya, benar sih. Pasti orang butuh sih ya. Buka ayam misalkan, fried chicken gitu, ayam goreng. Chicken atau warteg atau mungkin jadi tukang sayur, bikin minimarket. Iya, benar. Mau bikin jualan baju. Semuanya dibutuhkan ya. Semuanya itu di situ karena itu kan kota baru yang dari nol banget ya. Iya. Dari nol banget, dirancang dari nol, ya otomatis belum ada apa-apa di situ. Iya. Jadi kalian bisa bikin apa aja nih buat teman-teman di IKN. Bisa bikin apa aja di situ ya. Mau makanan, mau baju, mau jasa, laundry misalkan, atau mungkin mau apa tuh. Banyak banget lah yang ada di kota-kota lain. Coba aja diadaptasi di sana gitu. Iya, benar. Atau misalkan kan tadi kayak berkaitan dengan Kaesang ya. Apa namanya yang tadi nanya Mas Kaesang Gibran. Kan, Mas Gibran ya. Iya, sorry tadi tuh Gibran ya. Suka ketuker. Mas Gibran kan punya beberapa usaha yang masih jalan ya. Kan kemarin kita udah bahas tuh ya. Ada 4 ya yang masih jalan. 4 usaha yang masih jalan. Gimana kalau Mas Gibran buka juga nanti di IKN tuh unit-unit usahanya? Kita anak-anak SMK, anak-anak SMA misalkan sederajat yang pengen mau melanjutkan kerja misalkan, bisa nih join sama usahanya Mas Gibran gitu kan. Nah, bisa jadi itu jadi jawaban alternatif ya. Bisa ngasih jaminan kerjaan lah. Bisa dijawab dengan saya mau bisnis saya nanti ada loh di IKN. Buka cabang. Nanti masnya bisa masuk ke bisnis saya. Bisa kerja di bisnis saya gitu. Bener, untuk masalah kerjaan ya. Bisa seperti itu gitu. Cuman memang lebih bagus sih buka usaha karena buka lowongan kerja buat anak-anak di situ. Jadi nggak cuman diri sendiri yang kerjanya. Jadi kita bisa nge-group gitu ya, masuk semua, kerja semua jadinya gitu. Buat orang-orang kalau di situ banget gitu ya. Jadi bisa memberdayakan warga-warga sekitar kalau kita bikin bisnis di IKN gitu. Benar. Si IKN ini memang terpisah pulau sih di Indonesia ya. Hah? Iya, kalau di Indonesia ini kan terpisah sih. Oh, Indonesia. Iya. Agak susah. Kalau misalkan nyatu sih kita mungkin tertarik untuk touring ke IKN. Ya, apa namanya IKN kalau Indonesia ya kepulauan lah ya. Ya. Sebenarnya sih bisa, cuman jalur laut itu buat laut memang agak lama gitu nyebrangnya dan ribet. Ya nggak semudah dari sini misalkan ke Surabaya kita touring. Ya, kan seru tuh. Tinggal jalan lah. Ya gitu. Kalau ini kan harus pesan dulu apa? Ya, tiketnya dulu harus pesan dulu mungkin, nanti harus antrian dulu gitu kan. Ya. Kayak gitu. Banyak yang nggak taunya lah kita jalan. Iya, banyak yang belum tahu cara nyebrang ke pulau lainnya gimana gitu kan. Kalau misalkan satu daratan ya pasti orang-orang sini juga pasti pada jualan ke sana pasti dagang atau apalah gitu. Benar. Nah, buat teman-teman di IKN nih jangan khawatir lah gitu ya. Untuk anak muda yang di sana, kalian bisa bisnis apapun lah gitu ya di sana gitu. Mungkin bisa berawal dari kebutuhan pokok dulu gitu ya. Itu kebutuhan pokok mah udah pasti laku. Ya namanya juga kebutuhan pokok ya. Betul. Kebutuhan pokok, cuman siapin aja modalnya kalau bukan pokok tuh. Nah, itu mungkin yang jadi masalah adalah di permodalan terus mungkin lahan ya. Atau lapaknya. Bagaimana ya pengelolaan lapak ya? Iya, jadi misalkan mau kontrak toko nih di IKN, itu udah dibeli belum tuh? Lahan-lahannya udah kebeli semua belum? Iya, salah satu yang harusnya ditanyakan juga ke ke Gibran itu adalah pengelolaan lahan untuk usaha masyarakat misalkan di situ.
Itu gimana tuh kan? Nah, iya benar. Apakah bentuknya sewa, apakah bentuknya beli gitu kan? Itu gimana tuh? Harusnya bisa jadi pertanyaan gitu kan. Mas Kaisang kan salah satu menurut saya Mas Gibran itu kan pasti salah satu yang mendukung program IKN kan? Iya. Iya kan, pastinya juga ya. Melanjutkan IKN ya. Melanjutkan Jokowi gitu. Artinya IKN itu akan digarap sama dia kan gitu. Nah, lahannya itu nanti akan bagaimana? Selain dipergunakan untuk perkantoran-perkantoran kementerian, perkantoran pemerintahan gitu ya. Sisanya itu yang lain tuh buat usaha tuh gimana gitu. Ngelihat di Jakarta aja ya, nih. Kemungkinan akan agak mirip ya sama Jakarta ya, atau ibu kota lain lah. Kalau di Jakarta kan dia ada daerah yang memang bebas dari warung tuh, nggak ada warung, nggak ada warung-warung kecil tuh nggak ada. Jadi memang dia pengen kelihatan modern lah ya. Modern terus nggak ada yang kumuh-kumuhnya gitu ya. Iya, kalau warung kan terkesan kayak gubuk-gubuk misalnya gitu ya. Iya, jadi bangunannya gitu ya. Nah, biasanya kalau di Jakarta nih dia malah nge-franchise dari luar yang kayak KFC kayak gitu. Untuk agar akar kawasannya tuh rapi gitu. Iya. Jadi dalam satu gedung itu biasanya untuk yang elit ya, yang elit ada Starbucks-nya, terus ada kantin lah, semacam kantin. Tapi memang mereka malah ngambil franchise sih, kesalahannya sih. Ya franchise juga dari luar ya? Iya, bukan yang lokal, jarang sih. Nah, adapun yang mungkin lebih terjangkau, biasanya gedung-gedung itu ada kantinnya atau mall-mall ada kantinnya gitu ya. Ya kayak gitu, kayak food court gitu kalau tempat makanan ya. Nah, itu mungkin bisa disiapkan untuk warga-warga yang di sana gitu. Jangan sampai si PNS-nya ini malah buka warung lagi di situ. Kasihan juga teman-teman IKN-nya ya. Iya, benar. Ya nggak apa-apa sebenarnya ya. Kalau nggak apa-apa sebenarnya si PNS buka bisnis juga, tapi ya maksudnya disiapkan itu mungkin nantilah, harusnya nanti ketika sistemnya sudah ada lah itu mah. Ya, maksudnya dilibatkan juga lah nih penduduk lokalnya gitu. Ya, harusnya ibaratnya didahulukan dulu penduduk lokal di situ untuk menjadi pengusaha-pengusaha di situ gitu ya. Setelah sistemnya itu terbentuk, mungkin ya PNS nanti lihat peluang, mungkin ada bisnis yang lain misalkan yang ada misalkan, atau dia di lingkungannya udah terbentuk yang dia di perumahannya misalkan nggak ada yang buka warung, dia buka warung kan ya nggak masalah gitu ya. Tapi yang lokal-lokal ini khususnya warga-warga Kalimantan sekitaran gitu ya, IKN gitu kan, itu jadi prioritas utama gitu ya. Iya, betul. Harusnya seperti itu, harusnya masuk ke dalam sistem ini nih. Kan di IKN akan jadi pusat pemerintahan ya, pusat pemerintahan. Nah, harusnya si warga lokal ini masuklah minimal tuh di kantinnya gitu. Ya, udah mah hutannya digundulin gitu kan, tempatnya gitu, masa nggak dapat apa-apa gitu. Nah, ya gitu. Kan lumayan dari kantin pun ada beberapa loker yang bisa terbuka lah. Ya banyak lah, kantin juga banyak ininya. Ya, itu baru satu booth ya. Ada tukang masak, ada kasir, ada tukang pelayannya. Bersih-bersih. Ada bersih-bersihnya tuh lumayan. Jadi itu satu itu ya. Apalagi ini mungkin di beberapa wilayah, di beberapa gedung itu ada satu. Benar-benar. Apalagi misalkan warga-warga Kalimantan yang bisa misalkan sewa tanah di situ, bikin ruko, ada misalkan bisnis sembako, ada kan nanti ada yang kerja gitu ya. Kalau sewa mah pasti ada sih. Kayaknya pasti ada, cuman yang belinya ini pemilik rukonya ini pasti juragan-juragan di situ. Ya, juragan sih situ ya. Yang beli tanah. Terus dikontrak-kontrakin gitu. Ya. Dan lagi-lagi setidaknya harusnya kan itu bisa diatur tuh. Sewa-sewa misalkan, juragan-juragan yang sewa pekerjanya harus dari warga Kalimantan situ. Diutamakan misalkan 70% misalkan atau 60% harus warga Kalimantan. Kan gitu ya? Iya, betul. Bisa seperti itu kan diutamakan. Nah, itu kalau misalkan kita mengandalkan pemerintah lah ya. Terus ada lagi kalau misalkan kita mau mengandalkan pemerintah itu biasanya di lapangan kerja dari PT-PT yang membuka kantor di IKN. Iya, jadi para pebisnis besar juga kemungkinan sih bakal bikin kantor-kantor di
di apa namanya IKN ya kayak di Jakarta lah kayak gitu di ya. Jakarta karena bonafit lah ya mungkin alamatnya terus kalau ibu kota kan biasanya jadi sorotan lah ya. Jadi ketika kantornya ada di ibu kota kemungkinan semacam gengsi lah. Gengsi untuk perusahaan-perusahaan yang mau buka kantor di situ. Iya, belum lagi kan ibu kota biasanya akses buat apa namanya bisnis luar negeri itu bisnis global lah ya. Ya. Gitu. Jadi buat para pebisnis ya menengah besar ke atas mungkinnya itu ya nyari klien-klien dari luar juga, ya, kerjasama dengan apa investor-investor luar negeri gitu ya. Nah, yang bisa dilakukan pemerintah adalah dengan apa namanya alokasi pekerjaannya ini. Berapa puluh persen untuk warga lokal dan berapa puluh persen untuk para pendatang. Itu harus dibagi tuh. Jangan sampai 100% pendatang semua gitu. Kalau bisa ya, karena kasihan juga. Ya jangan sampai ada konflik antar masyarakat di situ gitu kan. Walaupun pada minimal ada peraturannya dulu lah. Iya benar walaupun dilindungi. Pada pelaksanaannya kadang kayak di Karawang. Di Karawang kan katanya nih peraturannya kan 60% katanya harus warga lokal Karawang. Ya, saya belum baca sih ya aturan misalkan perdanya peraturan daerahnya. Ya. Tapi dengar-dengar katanya yang masuk ke PT itu karyawannya minimal harus 60% warga lokal Karawang. Ya, tapi faktanya warga lokal Karawang ini kesusahan cari kerja. Masalahnya itu. Masalahnya ketika mau melamar ke PT gitu ya, itu harus berhadapan dengan LSM. Sogokan gitu, harus nyogok gitu istilahnya. Harus bayar. Ya harus apa ya namanya? Ya harus beli. Menyuap lah. Harus ya gitu. Nah itu kemungkinan terjadi juga nih Diken gitu. Kemungkinan. Memang susah sih orang Indonesia tuh. Nah jadi minimal peraturannya harus dibikin lah yang jelas gitu. Namun harusnya sih kayak gitu ya jawaban yang diharapkan lah ya. Nah itu kalau kita bergantung pada pemerintah. Jadi berharap diaturin lowongannya, terus diaturin apa namanya prospek-prospek usaha di yang gedung-gedung yang bagus itu. Ya. Kita bicara kalau misalkan Gibran nih ya, misalkan menang di IKN harusnya bisa berbicara ke arah situ ya. Kalau menang ya, gimana teman-teman berharap apakah Gibran ini menang supaya IKN bisa berlanjut? Karena dengar-dengar kontestasi yang lainnya kayak Pak Anies gitu ya, itu lebih fokus ke kalau ada kan sekolah di Kalimantan banyak yang rusak, mending disitin dulu katanya dengar-dengar. Gitu. Jadi mungkin agak IKN iya lanjut tapi tidak prioritas itu. Iya, belum prioritas itu gitu. Lebih masih karena soalnya masih banyak yang lain nih. Ada budget besar, mending dipakai ini dulu. Karena itu mah buat ini misalkan cuman buat kantor-kantor doang, kantor pemerintahan misalkan kayak gitu. Mending buat ini dulu nih yang benar-benar butuhan urgen sekarang. Katanya gitu kalau kompetitornya, kalau Mas Gibran kayaknya sih bakal melanjutkan gitu ya. Nah gimana nih teman-teman nih? Lebih sepakat dilanjutkan gitu ya dengan misalkan Mas Gibran tadi membuat gebrakan inovasi-inovasi di IKN gitu ya, atau mending kalah nih Mas Gibran ya? Mana nih? Silahkan komen. Nah, adapun cara yang kedua nih, Apa nih? Nih anak muda di IKN ini, ya itu tadi jangan bergantung ke pemerintah. Oke. Harus artinya usaha sendiri lah, maksudnya. Ya kayak tadi bikin brand, misalkan baju, makanan, dan masih banyak peluang di situ gitu loh. Karena penduduk kan populasi bakal datang di situ bakal banyak, otomatis akan ada daerah mungkin perumahan baru, udah pasti ya perumahan baru, terus mungkin kos-kosan baru, kontrakan baru, dan orang-orang di situ kan pasti membutuhkan ya kebutuhan-kebutuhan yang pokok yang banyak gitu. Melihat peluang ke situ sudah beraksi dari sekarang ya. Ya. Untuk bisnis, untuk buat peluang-peluang yang lain gitu ya. Ya, bahkan sempat baca juga tuh Alfamart udah
investasi katanya, udah beli beberapa ini. Iya, sama saya tuh lihat tuh kayak beberapa universitas juga bikin di situ kan. Iya, termasuk kampus saya tuh. Ada Gunadarma ya? Iya, Gunadarma. Gunadarma udah jadi di situ. Iya, Gunadarma, mungkin nanti ada BSI mungkin ya. Ya, BSI kemungkinan. Kampus-kampus yang ada cabangnya. Iya, iya. Yang apa namanya? Yang sudah garcep lah ya biasanya. Benar. Kayak gitu. Bener. Jadi memang ya itu lumayan lah. Kan otomatis jadi banyak mahasiswa, banyak apa. Dan itu waduh bisa di bisnis apa aja itu bisa jadi di situ. Karena masih benar-benar nol ya. Iya, benar nol. Benar-benar nol. Ya, kalau di sini kan kalau di mana di kota yang udah ada, kita bingung nih karena bisnis apa ya kan gitu. Kalau di situ, kalau di KN ya ya udah bisnis yang paling gampang aja, yang paling bisa dilakuin apa, misalkan bikin fried chicken, ya udah bikin fried chicken aja. Bener sih. Belajar dari sekarang ya itu apa namanya, bisnis kayak gitu, bisnis pokok, misalkan bisnis jajanan, bisnis apalah gitu, konveksi, bisnis fashion misalkan. Betul. Itu udah. Nah, dan kalau misalkan ternyata enak atau misalkan unik gitu ya, itu pasti jadi target pariwisata itu. Contoh misalkan teman-teman di KN bikin fried chicken nih, enak terus beda gitu ya, fried chicken itu beda gitu, pasti orang-orang yang berkunjung ke sana, ayo kita cobain fried chicken ini katanya enak gitu. Jadi ada gosipnya gitu. Fried chicken IKN misalnya gitu ya. Atau misalkan pengrajin di IKN nih bikin apa misalkan motif khas Kalimantan IKN misalkan. Iya, misalkan. Jadi orang-orang yang ke situ, pejabat yang ke situ bisa belanja motif-motif yang unik gitu. Ya, batik IKN, batik Kalimantan. Ya, bikin toko batik misalnya. Iya, gitu. benar. Itu bisa jadi pariwisata juga. Benar ya. Jadi harus apa ya? Selain tadi mengandalkan pemerintah, berjuang sendiri pun juga sebenarnya masih sudah bisa dimulai lah ya. Sudah bisa dimulai. Nah, itu ya teman-teman ya, buat teman-teman yang tadi pertanyaan teman-teman anak SMK atau sederajat di apa namanya di daerah lingkungan IKN ya, sekitar gitu ya. Mudah-mudahan kalau lihat ini bisa terinspirasi. Terinspirasi. Harus apa namanya belajar untuk melihat peluang-peluang, cari ide sebanyak mungkin, terus eksekusi ide-idenya ya. Iya. Kayak gitu. Oke, teman-teman ya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau suka dengan video ini silahkan di like, di komen, juga di subscribe. Serta juga kalau misalkan teman-teman pengen mendukung channel ini dengan cara order, kita juga studio desain ya. Ya, kita studio desain yang jualannya kita bikin desain logo, bikin desain kemasan, bisa desain booth, desain gerobak, ataupun company profil dan desain-desain lainnya lah, video iklan segala macem. Itu bisa dibuat di Kebun Desain. Kalau yang mau order bisa langsung WA ya. Nah, teman-teman IKN nih yang mau bikin bisnis bisa juga nih ke Kebun Desain ya. Desain ya, benar. Bikin brandnya ya. Bikin brand. Nah, abis itu kita juga membantu pendaftaran merek, pendaftaran NIB bisa. Jadi bisa sekalian. Iya tuh, benar. Bahkan kalau perlu dipersiapkan perizinannya dari sekarang gitu ya. Jadi ketika IKN-nya sudah mulai terbentuk, kita udah punya izin bisnis. Wah, di sana izin bisnis harusnya bisa mempermudah akses ke yang lain tuh ya. Betul. Bener kayak gitu ya. Oke, thank you. Sampai jumpa di vlog kita selanjutnya. Bye-bye.